terbang 10 jam, tetap aja kono urung matahari, urung buka. Mulane kalau kita mengikuti tulu samsi guru samsi, wong sugih iku ora usah poso. Iso sampe ora usah poso. Lho iya, ngalor ngidul ngetan kulon. Lha mboten niki dadi nyewa pesawat. Jadi misalnya kalau sampean di sini, paham ya? Jam 2 malam mau imsak jam 4, terbang saja ke Arab Saudi. Engkok nang kono jek muangan terus. Engkok wayahe buka mau Indonesia. Lha mboten niki cerita ya, betapa fikih yang kita pegang kayak takrib kayak muin itu semuanya dalam konteks yang diliwati khatul istiwa. Kita ini punya masalah fikih yang tidak diliwati khatul istiwa. Yaitu sekarang ulama Al-Azhar juga rapat dan semua ulama di seluruh dunia itu ya rapat. Jelas mungkin sampai Anda diundang dan itu sudah tepat. Paham ya? Tak pikir itu sudah benar. Undang-undang jenengan itu sudah sudah benar. Nah, artinya ini cerita balik itu loh. Misalnya kalau mikir ngotor sampai buat tamu ini buat jalui panges itu betapa kriminalnya sampean. Maksudnya ini balik betapa mengganggunya sampean. Ulama apa sinau mbok ganggu, mbok perkara njaluk napa? Pangestu njuk jeneng pangestu. Jeneng ana sapa bapake ngono tak ora padha wae. Ini memang perlu didiskusikan. Ya sekarang mulai dibicarakan. Apa mungkin Pak Bahaya pakai ukuran bintang saja. Jadi tidak pakai ukuran matahari tapi ukuran bintang dalam konteks kutub utara, kutub selatan. Karena yang punya posisi fixed, posisi permanen itu hanya bintang. Itu mulai dipikir. Karena kalau matahari kan sekarang kita tahu kan misalnya sekarang subuh jam 4. Jam 5 kadang sampai jam setengah 5. Yaitu yang disebut yukawiru laila alan nahar wa yukawiru naharan alal. Kalau bintang itu kan wabinat mihum yahtadun. Selama ini kayak pesawat, kayak apa GPS itu kan ngacu garis bintang. Bujur bintang, garis bintang. Jadi koordinat bintang. Itu mulai dibicarakan karena memang sekarang Islam tuh mengglobal. Sama kalau lihat Manchester United live itu di sini ngelihat jam 9 itu kipernya cek ngiyer kena sering ini kono apa di sini uang yang kono yang berbengi nih kene saat dunia gini apa bengi saat ini orang tahu sama nak delok terawih neng Arab jadi kiai di so uang Arab kusuk nak terawih nganti jam lurus. Tuh cari sopo ngarap khusuk-khusuk. Ini jam loro neng kene, neng kono jam 8 ya biasa wae. Asline ora kok jare traweh nganti jam pinten. Nganti ora sahur, cek traweh. Oh, kandhane wong bodho repot. Itu kali wong bodho yakin jare ono wali ra tau Jumatan ning Indonesia. Mergo Jumatane ning Mekah iku wong wali buento, wali ra tau ngaji. Neng kene jam 1 Jumatan, ning Mekah jam 10. Apa Jumatan buyute. Sini dengan Mekah nu terpaut 4 jam. Jadi nak muni jam 1 bar Jumatan ning Mekah, iku goblok-gobloke wong. Mergo ning Mekah jek jam pinten? 10. Iku ora ngono napa? Jumatan. Nah, tapi sing dikandani wong bodho ngandel pisan. Dadi partai bodho. Partai napa? Cara kula dikandani wali bento. Lho nak muni ngene rodok masuk akal, senajan to bodho masuk akal. Pak Wali kok mboten Jumatan. Engkok Gus, Jumatan engkok nang Mekah. Nak muni ngene cek rodok ilmiah. Nak muni wis bareng kan ketok. Nggo bodho banget to. Merokap. Lho nak muni engkok kan cek ilmiah to. Ijek napa? Ilmiah. Senajan to ya bodho ni. Karena gak mungkin wali betul cara berpikir kayak dia itu udah mungkin. Wali betul tentu kayak umumnya orang Jumatan, isu umumnya wong. Sekolah itu Jumatan gitu biasa. Ya kok gurih, kayak umumnya wong kan syaratnya kok umumnya wong. Ya termasuk kok gurih kayak umumnya wong. Oh. Ya sudah. Nah sekarang itu kan menjadi masalah fikih itu tadi. Misalnya orang Arab, orang Arab imsak puasa dari Mekah. Imsak puasa dari Mekah. Dia terbang ke Indonesia normalnya sekarang 10 jam. Terus dia poso lagi 5 jam, misalnya jam 11 ya atau jam 10 jam 10. Lah dia mau orang Indonesia, seret orang Indonesia.
Puasane rong genep 12 jam di Indonesia wis surup. Iku buka ta urung? Ya iya itu memang sekarang itu menjadi pertanyaan itu. Jadi itu memang pertanyaan ilmiah atau sebaliknya. Wong Indonesia wis poso nganti 12 jam. Moro Arab gak buka. Mereka itu tadi saya pernah tenan niku. Kok Jakarta jam kali 12, Jidan jam setengah 5 jam 5 tenan. Nggih cek ono srengenge. Niku buka apa tetep ngenteni surup? Lah sampean kepengen selamat gak resiko ya ngenteni surup, tapi sing walian wong Arab ora Indonesia. Pasane urung genep 12 jam misalnya kayak. Kurang 5 jam untuk Indonesia wis napa? Buka. Atau misalnya sampean saiki sampean wong Bojonegoro sugih, wis sampean wis lesu terbang pro NTT. Atau pro Jepang kan wis napa? Wis suruh. Kan lumayan ngirit 2 jam. Bang. Itu kemarin didiskusikan oleh pakar-pakar fikih. Saya termasuk, alhamdulillah saya termasuk yang diundang mewakili, ya kalau diwakili, dianggap ulama, dianggap profesor ya roh, pokoknya kalau diundang, itu memang penting untuk didiskusikan. Sehingga kita sebagai ulama punya tradisi mendiskusikan, mencari solusi. Karena pertanyaan ini sekarang sudah transparan, karena banyak umat Islam yang di kutub utara, kutub selatan, dan sekarang juga ada GPS. Hanya GPS itu geosistem itu tahu betul posisi masing-masing. Sehingga ulama itu sudah tidak bisa nebak-nebak. Saman ingat masalah kiblat dulu agar madhep ngulon dianggap mesti bener. Sekarang tuh terpaut 2 cm dimasalahkan. Karena kok iso wae madhep bu Meksiko bu madhep. Karena kalau di sini terpaut sekian senti nanti antar negara. Iku sholat masa madhep Ka'bah sebelum madhep Mesir penari perut waduh. Memang sekarang masalah betul semenjak GPS, semenjak ada teknologi GPS, semenjak ada keahlian astronomi falak tentang yauma rasdil nawa kiblat. Itu kelihatan sekali memang sekarang yang keliru. Misalnya di bulan Februari jam 2 atau 3 itu matahari tepat di atas Ka'bah, tanggal sekian, lama di atas Ka'bah sekian. Itu memang sekali yang keliru betul, paham ya, no? Sehingga ya sudah begitu. Biasanya kita ini kan sholat asal madhep ngulon. Saya sendiri kalau sholat ya karena asal madhep ngulon atau tapi saya secara ilmiah sebetulnya protes. Secara ilmiah memang bisa tepat. Kalau sekarang tuh bisa apa? Tepat. Sehingga kemarin depak itu kan semua masjid se-Indonesia kan distandarkan ya kiblatnya. Tapi ya sebagian ulama memang menentang. Kalau menentangnya karena ilmu tidak apa-apa. Itu bagus. Makanya Abu Hanifah itu termasuk orang yang longgar. Jadi maksudnya Ka'bah itu Masjidil Haram. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram saiki luas. Jadi cara meleset ke Ka'bah ya cek kena pager-pagere. Lha wonten sementing mlesete ora ado-ado tok Mesir misalnya tok. Itu ada yang lebih ekstrim lagi, Masjidil Haram muradan bi Makkah. Sementing orang muni Timur Tengah Pak. Tapi ini penting kula aturaken sehingga tidak menjadi polemik. Jadi monggo yang kepengen detail ki monggo. Tapi yang kepengen detail berlebihan itu secara ilmu matematika ya goblok. Kula guru saya Kiai Maimun termasuk yang menentang detail. Mbah Mun termasuk yang menentang detail. Saya sendiri itu yang menentang detail. Cuma saya dengan alasan yang terlalu detail itu juga goblok. Misalnya kamu pakar Rasdul Kiblat, pakar GPS, dia pakar nopo GPS. Ini kalau nggak sering guyon sampai sing tukang ukur, kalau kiai tetap dimintai konsultasi. Logikanya gini, Ka'bah itu luasnya sekitar berapa? Ono 12 meter? 15 ya? 15 meter. Nah ingin tepat berarti semua bangunan masjid itu luasnya tidak boleh 15 meter. Kalau melebihi 15 meter, bentuknya masjid kudu cekung. Paham ya? Kalau ingin tepat napa Kak? Apa? Jadi sing 15 meter oleh lurus, tapi yang melebihi 15 meter kudu mulai melingkar. Paham ya? Apa wani depak gawe aturan ngono? Kula sampe depak. Kulo yo ora nyangka Gus, nek ana ulama sing kritis kok jenengan. Wah Gus, iku gak cangkem elek. Lho iki ora cangkem elek, maksudnya nak padha-padha.
Ya kalau baleni nak Ka'bah 12 meter, yang 12 meter oleh lurus, tapi yang lebih 12 meter kudu mulai ceko. Karena sekali melebihi setengah meter atau 1 meter dari arah lurus, berarti dia mesti gak nabrak Ka'bah, paham ya? Apa wani ke fatwa semua masjid kudu napa? Ceko. Jare pegawai debat, cangkemmu lho iku ora urusan. Sakniki malah dadi santriku. Mboten resmilah ngaji ya Gus kula bae. Kula ya pancen ambek ulama kudu ngaji kula. Jadi sebetulnya itu sama. Jadi kalau yang terlalu fanatik persis Ka'bah itu juga nanti masalah. Yaitu bentuknya yang 12 meter atau 15 meter oke, tetap lurus, tapi yang lebih dari itu kudu napa? Ceko. Malah ana bare itu diskusi. Paham ya? Malah ruwet toh. Malah ini cara kula, sementing malaikat Jibril roh kepatih wis nulis pokoke kaya pas salat wis dimaklumatkan mustaqbilal kiblat. Sementing sono catetane kemudian apa mustaqbilal sedok Meksiko Allah. Niate apa mustaqbilal kiblat. Jadi cara kula niat iku pancen bener jare ulama fikih darani sunat. Dalam konteks sekarang cara kula wajib. Ben jelas pengumumannya napa jelas ini pokoknya catat malaikat kula muni mustaqbilal kiblat. Lha mergo gak mungkin kula yakin Tohara tahu mikir detail ngeten mboten. Karena trik mubalagh itu pokoknya ngomong mustamiin dengar senang. Niku pokoke trike. Kula di kanca mubalagh teng Yogyakarta niku dia itu Muhammadiyah, tapi mubalagh laris. Itu kalau pidato di musola-musola itu ibu-ibu tahu doanya pengajian. Nopo Pak Yai? Bismika Allahumma ahya. Wa bismika nopo? Ini padahal dia itu Muhammadiyah. Dia teman dekat saya. Terus Bapak kan punya tradisi pesantren ya. Biasanya kalau pesantren itu kan NU, tapi Bapak ini ya ndak saya pokoknya wong alim ora NU ora Muhammadiyah gitu ngomong. Ya terus ibu-ibu kan protes, Pak Yai, Pak Ustadz, itu kan doa orang tidur. Ya kan sudah pas, biasanya ibu-ibu kalau ngaji kan tidur. Itu ternyata si mubalak teman saya itu sengaja, dia karena dendam, mengira ngaji kok nopo turun. Sekalian diwarai dengan nopo turun. Ibu-ibu tahu doanya pengajian apa Pak Ustadz? Bismika Allahumma ya. Bismika apa? Terus ibu-ibu kan tersinggung ya. Terus akhirnya ndak saya nggak tidur. Kalau nggak tidur ya doanya pengajian Allahumma ftalana terus diajarin. Di cara kula nak kiai-kiai desa ngaji diwari donga niku mawon. Karena separuhnya nopo turu. Jadi memang detail itu masalah. Lalu kalau nanti ketika saya dulu di Sarang jadi Rois Fathul Mu'in itu pernah ditanya gitu. Urutan-urutan dalam fikih nambah detail rusak kabeh, hukum rusak kabeh. Itu tadi misalnya afdhalus sufuf as-safful awal. Terus yang paling afdhal sing an yaminil imam. Jadi sing paling afdhal itu saf awal, sing paling sisi kanane napa? Imam. Lha iku jare sebagian musairin takok, "Mbok ngene lho, Gus. Nak ngono desain masjid iku keliru, Gus Imam kok tengah." Dari masjid imamnya kon jadi imamnya didempasno ning kidul, paham? Supaya semuanya makmum minil imam. Jadi ini intinya. Jadi kalau kecerdasan, kecerdasan itu ruwet. Jadi cara desain masjid yang sekarang itu tidak menunjang afdholiyah karena masih ada yang an yasaril imam yang dari sisi kiri. Coba imam dempes noneng kidul, nanti semuanya an yaminil imam. Itu kalau sudah desain kan gelem ra gelem ngono Gus kejadiannya. Nah, itu aja trik-trik mendapat afdholiyah. Jadi imamnya didempes noneng putih kidul. Ben kabeh an yaminil imam. Wah, cangkem elek tapi cerdas. Aduh, sing aku akhirnya tak. Lho misalnya kowe tak turuti, ide gilamu wis tak turuti. Wis idemu sing ruwet iku tak turuti.
Terus nek wis kejadian ngono paling afdal sing ndi? Wis kabeh an yamin imam sing paling afdal sing ndi? Ya sing paling parek ya kerubuti wae imame. Loh, artinya masalah kan tidak selesai setelah imam didempes noning kidul. Nanti kan ada masalah. Lalu ya dengan posisi ini, komposisi begini sing paling afdal sing ndi? Tentu sing paling parek. Anak ngono kerubuti ae muter. Buat ini cerita ilmiah betapa aturan-aturan dalam fikih afdaliyah itu ora usah mbok aplikasekno terus begitu. Nah, mbok aplikasekno misalnya tadi yang percaya GPS, kalau Ka'bah luasnya 15 meter berarti tidak boleh ada masjid yang melebihi 15 meter. Nah, terus kok gerbong sepur kabeh masjid kan? Ini kalau cerita. Mulane Nabi ngendikan halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun. Wong sing jero-jerokno agama iku rusak. Ya karena memang masalah agama nek jero-jerokno ruwet. Halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun itu rusak. Makanya saya sebagai ulama itu kudu ono uraan. Ulama itu harus ada ketidakseriusannya. Nak kabeh ulama serius malah rusak. Untung sing biasane serius rapati ulama niku alhamdulillah. Nah ulama kecenderungannya tidak nopo serius. Tapi ketidakseriusannya justru untuk menjaga konstitusi nopo ulama. Karena sebagian agama harus yasiru wala tu'assir. Harus gampang. Paham itu tidak yang pakar-pakar GPS, pakar yang maros tilkiblat itu harus ngurung orang ngaji kula niki. Ini peringatan. Jadi oke lah kita seneng detail karena di era global itu memang mudah sekali untuk nopo detail. Tapi kalau taruh terlalu detail nanti konsekuensinya masjid harus lu mulas pinten? Di luar iku kudu cekuk. Terus walam yakul bihi ahadun ora ono ulama waras sing ngomong ngono kan ya ora ono. Lho nggih to logikane kan gitu kan. Kalau untuk menuju satu titik yang melebihi garis titik itu harus nopo cekuk. Operator lucu. Kabeh masjid bentuk U. Ini penting kula aturaken. Jadi itu mesti rusak kalau kita. Makanya saya termasuk dalam hal ini sependapat kalian guru kula, kalian kiai-kiai. Asal menentangnya an ilmin ya karena tahu. Seperti saya, seperti guru-guru saya itu menentangnya karena tahu. Ora kok menentangi, wah iki dhisik masjid wali, kowe mbek wali sing wis mati-mati ra pinter wali. Wah kok wah kotok-kotokan jenenge. Ini buatan ilmiah nih, maksudnya nak kepingin ilmiah itu tadi. Kalau memaksakan ainal Ka'bah itu ya harus seluas nopo Ka'bah. Yang mau tuh kali. Kalau afdalus sufuf an yaminil imam bukan berarti imamnya didempes nonton itu tidur. Kalau didempes nonton kidul kabeh an yaminil imam. Ya masuk akal ini. Ini oleh takok ya cerdas. Lah iya lah Gus. Kiai sudah tahu kalau yang paling afdal an yaminil imam. Muga imam kok tengah itu tetep ana sing kok kiri. Imame dak kok pola apa? Kidul ben kabeh an yaminil bar. Paling nyuwara ngadepi wong cerdas, nakal uteke utek nakal. Ya jane iku sing ngandani kula. Jenengan jogeman wis kusuk teman-teman. Kok mari swargane awar Kanjeng Nabi awar kiai-kiai. Lah piye? Gak penak sungkan. Kalau ning swarga kan wong penggaweane ngeloni widadari, makan-makan. Nek kumpul gurune kan apa? Ketemu wong cerdas nakal repot. Seloro-loro tenan. Bantah ora kena. Ya sudah gitu. Wah, repot. Soale ngadepi wong cerdas napa? Nakal. Ana Nabi Abu Nawas dadi legenda mergo cerdas nakal. Wong karo anudani rahmat di mlayu rahmat disalahno kancane. Jare Abu Nawas udan rahmat kok melayu. Jare alasane timbang tidak rahmat. Ya udah masuk akal ya, lari dari rahmat itu ya jelek. Tapi kena arah melayu kau udan berarti tidak rahmat. Itu juga napa? Jelek. Abu Nawas ora kurang pasal. Abu Nawas, udan rahmat kok kowe melayu, berarti melayu kok rahmat. Nah, timbang ida-ida napa? Rahmat. Niku masuk. Kula nu gadah kitab asline tek Abu Nuwas, terus bahasa Arab. Dia memang legenda kecerdasannya. Dia itu orang soleh. Dia itu penyair soleh yang melegenda.
Jadi ini keceluk wali itu gara-garanya sederhana. Jadi Harun Rasid itu seorang raja yang soleh. Sebuah piye ceritanya walhasil dia melaku yang kerajaan ngertos sebagian amat nopo jariah ini pas atus. Dulu kan nggak ada jeding tertutup kayak sekarang. Wah terus ninggawan itu beliau roh itu seneng. Padahal dulu kok guridak mau ketok rambutnya apa ada mau ketok. Ini jelas itu seneng. Apa zina rawani karena dia orang nopo soleh. Tapi lali ra iso repot to. Zina rawani lali gak iso repot. Akhirnya untuk melupakan itu dia memanggil penyair-penyair yang di depan pintu istana. Pokoknya dia ndak zina tapi lali. Aku pokoknya ceritani sing mari iso turu. Terus kabeh penyair itu cerita sing aneh-aneh. Jebule jam 11. Wah, goblok kowe jebule cerita masik kamu malah ra turu. Ono penyair neh diundang cerita. Jebule raja malah nganti jam 2 ra iso turu. Mergo asik. Ceritanya saking asiknya. Orang Abu Nawas diundang cerita. Wonten semut raja. Semut itu penasaran kepen roh jerone kuping. Bareng mlebu badheken. Wah jebule ra enak metu meneh. Metu penasaran ning jerone kuping ora apa mlebu meneh. Bareng mlebu gak nyaman metu meneh. Bolak-balik. Sesuai raja, mas sebenarnya ngantuk cerita orang karu-karu. Akhirnya setelah raja itu tidur terus eling deh. Ternyata yang memenangkan itu sinten? Abu Nawas. Jadi ternyata dia malah cerita yang tidak asik, gitu. Yang kacau, yang apa? Yang kacau. Nah itu yang lucu itu ditanya sama raja. Kenapa kamu cerita sekacau itu? Atau eling semut, tiba eling rambut kok gurih malah iso turu. Lah itu terus Harun Rasid bilang, hal nakop tadi. Apa kowe nginceng aku? Enggak, aku mboten nginceng. Apa tadi malam kamu nginceng saya? Peristiwa. Enggak, saya enggak. Wah, semuanya itu hormat Rasid. Wah iya orang sembarang orang gitu terus ya terus jadi legenda itu terus ya, terus dia dianggap wali gitu. Keurusan pengincengan. Tapi cerita waktu ini buat tenan bu, kalau ya rasa saya baca banyak, ya mulai kitab serius sampai kitab yang tidak serius gitu berarti. Semut mlebu, bareng dok jeruk ra enak metu. Cek penasaran mlebu bola. Metu apa enak kabeh sak turu aja. Ya terus tidur. Pun balik teng ngaji. Sehingga era umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ndak bisa ingkar biliat tetap menunjukkan ingkar. Yaitu tadi, tapi catatannya tadi ya jangan lupa ngaji saya ya. Tetap apapun vonis kita bahwa maling jenenge maling. Jangan sampai nggak maling jenenge kreatif. Misalnya lonte atau selingkuh, ya tetap jenenge selingkuh lonte. Ojo mbok arani hak asasi manusia. Meskipun sudah saya ulang-ulang lagi, kita tetap memberi harapan. Siapapun tetap berhak mendapat rahmat Allah. Mulane Kanjeng Nabi suatu saat pernah beliau itu pidato ngaji. Beliau itu kemana ngintimidasi urusan akhirat. Kamu bisa tertawa-tawa, padahal mati pasti di hadapan kamu dan kamu tidak pasti masuk surga. Sehingga sahabat itu do nangis, zarifat minal uyun, wawajilat minal qulub. Sahabat do nangis do haru. Karena Nabi hanya intimidasi dengan tanda kutip, hanya menpresur urusan akhirat, menghentikan akhirat tok. Wong wis ati cilik tenan. Sampai sahabat ana sing sumpah, wis aku nak mulai ra bakal ngumpuli bojoku, ora bakal mangan daging, pokoke ibadah tok. Tapi ketika Nabi masuk ruangan, itu ada Jibril, terus kata Jibril, ya Muhammad, saya diutus Allah, lima datukon itu ibadi. Kenapa kamu bikin hamba-hambaku putus asa? Nabi keluar lagi senyum-senyum, merapati intimidasi. Sahabat gawok. Tadi se-ekstrim itu, sekarang kok lucu. Nah, zaman kalau nggak percaya ini lihat di Ihya di Kitabur Roja. Terus Nabi ngendikan bikin satu kaidah, bikin satu kaidah seorang ulama, seorang dai, seorang mursyid
Dan kaidah ini berlaku ila yaumil kiamah. Niki rungokno tenan iki. Kaidahnya seorang mursyid Nabi dawuh ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Ini saya apal teksnya. Ini hadis kila itu mauqufun ala aliyin, tapi sebagian ulama meyakini itu hadis marfu. Memang hadis. Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Qalu bala ya Rasulullah. Apa perlu saya ceritakan ke kamu siapa orang yang benar-benar pinter, yang benar-benar al-faqih kullal napa? Faqih. Terus qalu bala ya Rasulullah, qal malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Orang yang tidak bikin orang lain putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga tidak bikin orang nyaman dari azabnya Allah. Itu disebut hidup itu bainal khaufi warraja. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Nah ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang tidak seimbang. Ada kiai mau cerita swarga, ada yang cerita neraka. Itu harus normal itu tadi. Jangan sampai orang jadi kunut putus asa. Tapi juga jangan sampai orang merasanya. Ini penting kalau aturakan yaitu tadi. Tapi bahasa tadi tetap nggak boleh dirubah. Inna Allaha ta'ala la yansi'u barakatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Itu bahaya sekali kalau hukum dirubah-rubah. Sebetulnya kita enggak apa. Wong orang alim kita arani ngalim ora apa-apa, tapi setelah kita katakan alim kurang fatwane melingkar kan menyesat. Makanya Nabi tetap menghentikan Inna Allaha ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa. Nabi meskipun orangnya santun dan Nabi itu orang paling ahsanil khuluq, akhlaknya terbaik, tetap bilang kalau orang alim sudah mati ya orang akan mengambil pemimpin ru'asa'ah juhalan. Nabi tetap bilang itu juhalan. Kenapa Nabi tetap bilang juhalan? Kalau orang bodoh dikatakan alim, akibat dari dikatakan alim, dia kalau fatwa dipercaya. Padahal fatwanya melenceng. Makanya misalnya kalau cara ditakoi, nak Tuhan nyakang angel, darah ini bodoh ora bodoh, angel. Enak sing jelas itu malah enak. Repot. Ini itu saja kan kasus-kasus nyata yang orang antara ngalim berang ngalim terus membingungkan fatwanya. Mana kalau cek seneng tuh gelem ngaji benang misalnya bodoh nih cek sidik karek buat sidik. Jadi tapi nyakang haram, nyakang kenapa? Haram. Nak bodoh kan karuan oleh fatwa, nak ngalim oleh fatwa. Tapi nak bainahuma. Mulane kaya panitia swarga paling mangkel mbek penghuni Araf, Ashabul Araf. Mergo nak ngetokno nampan mangan kangelan metu bareng. Ngel-ngel wong mbek Ashabul Araf napa? Sing neraka kan jelas, sing swarga jelas. Tapi nak sing ning pager cara pelayan nak bingung, sing pager ngel-ngel wong. Padahal sing pager pirang-pirang kok sampean-sampean kan potensi jadi Ashabul napa? Araf. Wa bainahuma napa? Hijab. Wa alal Araf. Iku misalnya ngeten, fatwa sing membingungkan, sing mirip-mirip misalnya ngeten. Ini yang kejadian nyata. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar Abu Bakar itu menghadapi satu masalah. Ono wong bar dipegat bojone, dipegat-gatnya. Terus dia setelah 10 hari, kila 15 dino melahirkan. Sebelum ada fikih yang sekarang, sebelum ada fikih. Sampean sekarang fikih itu kan tomo mateng. Tompo mateng dari istimbatnya Imam Syafi'i yang untuk sampean lewat kitab takrib macam-macam. Kata Sayyidina Ali itu tak tadu bi'ab adil ajal. Dia harus iddah dengan ajal terpanjang. Begitu juga masalah mutawafan anha zawjuha yang ditinggal mati suaminya. Misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti setiap perempuan sing ditinggal mati sing lanang iddahe pinten 4 wulan 10 dina. Nah, setelah hanya 15 hari ternyata anak ini melahirkan. Napa? Abu Bakar darani Umar ya wis iddahe entek. Mergo
anggap bae wong wedok iki mlebu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna napa hamlahu. Sing cara Umar Abu Bakar mlebu ayat orang yang hamil ya batas iddahnya setelah melahirkan. Tapi cara Sidina Ali piye wae sharihul ayat tentang mutafan ahna zaujuha yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Lah untungnya kita ini anut Imam Syafi'i sing akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Nggih akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Niki penting kula aturaken. Jadi kita sekarang yang sekarang ini kan wis tampa mateng. Pokoke angger mateng idae nglairno cek iku mutallaqat cek napa mutafanah napa zauju. Jadi dulu itu membingungkan. Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah teng Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi terus mereka menerima zakat napa profesi. Lho riyen kok mboten protes pundi. Kula niku riyen jek eling kula. Kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean, pun ngalim paham. Niku pun mboten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur dhuwit utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi iku tumpakane zaman niku Pajero. Pajero cara sakniki alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salahe petani gabah mlebu zuruk. Lha iku cara fikih toha wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong tok ndintis fatwa. Lah sing ngrungokno bodho kabeh muni nggih. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Sehingga bah utangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang terima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kitabnya ngoten. Yo, pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab tapi nak bantah atau pantas sampai usul itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo itu termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya pakai napa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan napa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena napa zakat. Jangan kok wis melarat dibles-bles napa, wis petani gabah ku melarat dibles-bles wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat. Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayem." Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangane Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane ngoten. Mesti wae ora wajib napa? Zakat. Nah, saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca niku sugih. Niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak, Gus. Wis gak usah ngobati tok, wis dipanen tek-tek kan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi ndak khodrowat sing rai-rai dagang ngaten kan gitu. Paham maksudnya niki.
Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tanggal. Dia hanya gitu saja. Santri nyolong dijupuk gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuman asing medhit, sing di sawah medhit tetep dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jin mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi cek ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya itu syukur sekali Kiai-kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Ya, misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumi ndak wajib zakat. Kok takbire ra ono. Hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qaradawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fiqhus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampean ra roh menyang ra tau seneng ilmu sampean. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca, dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi cek eling. Jadi saya tidak punya masalah ingatan, jadi ya alhamdulillah masih ingat. Itu kulo syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua ormas Islam mengatakan, napa profesi wajib napa zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuruk juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini napa? Tijarah. Lalu itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tenggene majmu' niku wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajjaro nafsahu pikirannya ku manol tukang ngangkut barang. Lho nggih to. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro napa? Nafsa. Wala-wali zaman ada seorang doktor ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya gitu 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambupolan itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang yang bisa. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh dibangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoki orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu selain pengacara 1 M. Artis juga sama. 1 durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takbir itu, kowe darani gak wajib zakat. Petani sing kere mbok engko-engko wajib napa? Zakat. Itu kan terus kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di Muqaddimahnya Fiqh Zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Jadi banyak dia terus cangkem elek, ulama terus pokoknya dia cangkem elek terus
Lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim cangkeme terus ada tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jam'u malin, lamal ismun yutlaku ala kulli mutawallis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi, terus bos-bos cengkeh ya mau nopo zakat. Bos bako nggih mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga ya itu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep tapi ya kita kembangkan. Nah ini balik teng khotul istiwa tadi sama kita sekarang ngadepi fikih waktu kebetulan kita ada khotul istiwa sehingga kita tidak punya problem huruf samsi sama tuluus samsi. Tapi kita akan punya problem saat kita orang kutub utara atau kutub nopo selatan. Nah, monggo sing seneng kulo, seneng ngaji kulo, sing dibilang apa belajar malih. Mungkin yang belum kawin atau kawin tapi cek waras uteke kan masih punya kesempatan apa belajar. Lho kula ndak anak kalih. Dan saya juga punya istri. Normalnya saya juga mikir ekonomi. Itu mboten ate kula pikir plus mboten. Di cara kula paling terburuk umpama ana masalah mbek bojo kok ana pantes. Tapi mbek pengiran lalah kira ana masalah. Ya cuma nggih dadi wong aneh mawon. Sampai istri saya nggih kadang nggih protes. Di protes piye wis ngono iku wong itu kan ya sudah gitu itu kan. Tapi saya konsekuen, kula mboten nate ngongkon bojo kula. Jadi kula ngresuk nggih kopi piyambak teko keng Yogya nggih. Karena saya tahu saya ini tidak pernah bahagiakan istrinya karena kok umumnya wong lanang wedok lunga silaturahmi mboten nate. Ora ono resepsi. Gak teko gak. Ya dia, kalau ada acara keluarganya dia aja yang datang kan keluarga kamu. Kalau keluarga saya saja yang datang. Ya enggak ada apa-apa. Ya memang enggak ada apa. Kula nu nasib kula termasuk wong alim sing apik. Ulama dulu itu welek kabeh nasibe masalah bojo. Lha nggih cerita. Imam Sibaweh niku maknane apel. Sibaweh napa? Niku nggumpantang. Senengane sinau. Wah niku bareng dekne sinau terus bojone ora tau didemek. Sinau. Bojone sesih muangkel. Ora ngajar. Wong kalah mbek kitab. Pas Imam Sibaweh ning pasar ape tuku kitab diobong kitab sak kamar to. Jadi naskah Sibaweh yang beredar di masyarakat masih banyak yang dibakar napa istrinya. Lah rumangsane bojone setelah diobong terus apik wedene malah dipegat. Malah napa? Itu semua ulama itu punya masalah dengan istrinya. Ya saya itu termasuk baik. Ini lumayan nih, malah parah. Imam Ghazali malah parah mana? Sama tak cerita nih Rasulullah itu saking senengi sholat, niku bunyilah nggih sholat sampai sikile melepuh. Niku Aisyah niku garwane paling ayu, paling perawan, paling disenengi. Niku sholat ning ngarep. Cara bahasa kasare kepen diperhatikan. Niku Nabi diterusno sholat sampai Aisyah Nabi nak ngadeg sikilku tak delojorno, nak sujud tak tekuk. Cara kowe mesti ra sida tahajud. Jadi cerita itu menunjukkan betapa Nabi itu orang akhirat. Wong sing turu Aisyah wis ning ngarepe tetep diterusno napa? Salat. Itu gak kebayang. Wong sampean bojone turu ora sida tahajud kok. Malah bojo mbok gugah. Iku wis tahajud bojone ning ngarep. Nggih to teng hadis-hadis kan kathah critane. Aisyah tidur telentang ning ngarepe sinten Kanjeng? Iku Kanjeng Nabi diterusno tahajud. Yo iso nangis eling pangeran. Oh, sampean ora kebayang. Artinya umpama Aisyah itu udah orang akhirat, itu juga masalah. Berhubung Aisyah orang akhirat itu enggak dianggap Jadi semua orang-orang baik itu memang anda istrinya gak hati lego, itu sepanjang masalah. Wah. Lah ulama itu jeneng wong aneh. Wong sinau kok seneng, cara wedok kan aneh. Sinau kok no seneng. Seneng ya untuk duit, kan cara logika mereka kan begitu. Yo aneh. Ya sudah begitu mang ciri khasnya ulama itu. Ono ulama kok seneng gudeg-gudeg bojo nyerapati ulama. Jadi tetep ramati ulama. Ya tapi tidak apa-apa kan tidak haram. Tapi tidak pati ulama, tapi ya tidak apa? Tidak haram. Ya derajatnya tidak haram. Nah, itu ketika istrinya Nabi menuntut hak-hak duniawi, sidik saja. Karena Nabi setelah Fathu Mekah itu agak kaya.
Jadi Aisyah, ya Rasulullah, dulu kita ini satu hari makan, satu hari tidak masalah. Dan kadang 2 hari hanya makan khubzus sa'ir. Tapi sekarang jenengan kaya, mbok kita cukupi kayak umumnya istri-istrinya para sahabat. Malah ayat turun. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha ya fata'alaina ummatikunna tapi wa usarrikuna sarahan. Kowe iku bojone Nabi, nak karep donya tak turuti, tapi tak pek. Ngape macak kowe kok ancamane napa? Pegat. Terus nah saiki banyak kiai kalah mbek napa istri. Ini ora pati kiai. Cara hukum loh nggih, tapi tidak apa-apa, itu tidak haram. Sekali lagi, itu tidak haram. Saya ulang lagi itu napa? Tidak haram. Tapi dulu zaman Nabi, nek ana bojo over urusan donya diancam umat tikunna. Tapi wa usarrikunna sarahan jami. Wa in kuntunna turidna wa rasulahu wad daral akhirah ya fa inna wa adalil muslimati min kunna napa ajrari dari Aisyah. Wis akhirat lah. Oh, itu kan enggak kebayang. Lho nggih. Bayangno misalnya kados koyo kula ngrasakno tenan. Ya, saya itu kalau di Jogja ya ngaji, nanti ke Sarang ya ngaji, ke sini ngaji. Terus seorang istri kan asiknya di mana? Ini ketemu makhluk-makhluk Tuhan, terus untungnya apa? Yang namanya istri ya senang di mall atau di apa gitu kan. Tapi saya agak modern, tak ilmoni. Jadi hak-hak bojone mall ya, penting aja ngejak aku. Jadi kalau dia di mall aku ning nguri ngopi mbek lanang-lanang urusannya sudah urusannya sendiri-sendiri. Malah lucu tuh, malah ning mall malah lucu tuh malah. Ya sudah begitu. Di kula termasuk nasib kula termasuk bejo. Iso ben mbok alam, tapi saiki termasuk bejo. Tapi dulu masalah semua. Imam Ghazali malah parah meneh. Pas beliau jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu karir tertinggi seorang ulama jadi rektor di Nizamiyah, malah minggat. Pas bojone bangga malah napa? Godene mikir, aku ngalim ku tak nggo sanggo mati, malah ning donya entuk opah. Engko nang ngalim ku entek, opahe napa? Entek. Mergo wis dadi rektor. Dia mikir, jangan-jangan jatah saya ulama di akhirat habis mergo ning donya wis dihormat. Minggat. Dia di Irak minggat karena dia ulama, minggatnya teng Palestina, iktikaf teng Masjid Aqsa. Di Manarah cara niki nggih menara niku teng menara. Karena Imam Ghazali itu orang alim populer karena dia muridnya Imam Haromen dan dia populer sekali. Sudah banyak orang Palestina mondok di Irak, di Nizamiyah. Lah iku si ustadz yang ngajar di Masjid Aqsa. Ku sithik-sithik nak fatwa muni Qolal Ghazali. Padahal Imam Ghazali di situ. Imam Ghazali di situ, sithik-sithik fatwa Qolal napa? Ghazali. Padahal si Ghazali wis mingkat ning kono sendiri. Imam Ghazali mikir, wah suwe-suwe aku konangan. Semenjak itu seminggat ning alas. Alas wis kethek ora urusan mbek ulama ora roh to. Mergo ning alas anane kethek mbek macan ora roh ulama to. Minggat teng alas. Ketika manggat teng alas itu beliau karang Ihya termasuk kitab Minhajul napa Abidin niku sing mujma'alah ya Minhajul Abidin. Itu dikarang teng alas. Lu bayangno misalnya sampean seorang istri. Nganggep ngono iku aneh apa menyenangkan. Nah, nek wong dadi bojone ulama kudu siap menerima keanehan-keanehan itu. Lho nggih, kudu siap. Bojo kula cara wong akeh ya kondang, kudu pondok SD kiri ya kula. Wis ora gak butuh-butuh. Nah, aku wis uripku ya sing ngene iki. Ya sudah gitu. Di kula termasuk apik, nasib kula termasuk. Saya tidak tahu ke depan kayak apa, tapi kalau niku pun siap-siap kalau ulama dulu itu nasibnya begitu. Sampean termasuk apa? Di bojo ke loro diurusi, esuk dikekno kopi, buanggane sak pole mek makhluk koyo kowe. Meskipun akhirnya kejadiannya suami-suami takut nopo istri. Di kota itu ada guyonan gini, itu saking kurang ngajari wong kota, jadi orang malaikat wong kota. Pak Bahak cerita ke saya, nanti di mahsyar itu ada pengumuman dari malaikat. Para suami takut istri baris di sini. Para istri yang menakutkan suami baris apa? Di sini. Mereka piti hisab, sing wedok piti hisab karena menakutkan suami, sing suami ini piti hisab karena takut.
Ternyata sakwise dijuwejer bojone ning gone ora masar nyentak wis sing lanang. Kenapa Pak ora aku? Setelah disentak gitu itu ternyata suaminya takut, tetap terus jajar istri. Dari malaikat. Pancet saja di akhirat masih takut istri. Pancet saja di akhirat masih takut apa? Istri. Jadi intinya wong wedi bojo nganti ning akhirat kegowo. Itu bahaya ini, bahaya. Semua ulama dulu ceritanya gitu, tidak ada yang hubungannya dengan istri itu harmonis. Tapi ya banyak yang selamat juga, sampai wafat jadi suami istri ya banyak juga. Tapi ya begitu, memang istrinya harus siap menerima keanehan-keanehan itu. Zaman bayangkan kan, karir akademik terbaik itu kan orang jadi rektor. Imam Ghazali pernah nyantri, pernah melarat, pas alim alamah populer jadi rektor yang angkat tuh raja. Nizamul Malik nama raja. Pas jadi rektor, pas umat elek jadab, mutus ning alas. Mau go tiba mbek dom piye gitu. Jadi Imam Ghazali pas minggat mau betul tiba kalian apa? Dom mbek benang. Kesarongnya mau sitok. Edan jadab tapi cek eling dom mbek napa? Lingko. Ditakoki mbek santri ini. Mbah lah kok sing betul timpo. Aku butuh aku sholat. Timbo iki kena tangguh golek ban. Lah kok dom Bang, sing muridé ya ndabek ya ditakoki. Aku ora nggawa salin akeh. Dadi aku nak sholat, nak kelambiku suwek iso tak nggo napa? Ya. Lah misale sampean bojone ro wong jadi rektor dengan segala fasilitas. Mutus no minggat teng. Milih pekat, milih terus kan iso dibayangno. Ya itu memang gitu, ulama-ulama dulu top. Nah Imam Nawawi yang populer itu malah gak sempat nikah, malah apik nih. Untungnya beliau umurnya 44. Jadi Imam Nawawi yang ngarang Majmu' Adzab itu umurnya namanya 44. Dia kalau ngarang kitabun nikah tetap tidak. Wa yusanun nikah bagi yang mampu, wajib bagi sing takut zina. Lah ini kan gak mlebu iku kabeh. Gak ada terlintas di Imam Nawawi kuwatir apa? Zina. Kan gak kebayang deh ono makhluk zina kan gak apa? Wajib nikah bagi yang takut zina. Kacar Imam Nawawi kan enggak terlintas kan dia berpikir nopo zina. Sunat bagi yang enggak bisa mengendalikan sahabat. Dene ya aneh dong sahabat cara dene aneh urusane mbek pangeran ono sapa. Sebenarnya. Mana muridnya ya ono sing takut takut. Jinan sendiri kok gak nikah dari mana imahuan nikah yo apa aku ora. Sagoladi Robbi aku sibuk mbek pangeran. Jadi masih boleh ngarang kitab nikah pinter ngono pasti takoki imahuan nikah ini nikah. Rarot. Untungnya beliau umur 44 tahun itu meninggal. Jadi kabudut ya Joko. Ya dia ada nikah, ya tetap muni nikah sunat, ya kadang wajib bagi yang takut zina. Kalau ngarang ya meyakinkan. Tapi hidupnya sendiri suhul. Ya begitulah. Lu bayangno misalnya di bojo ora pusing. Majmu' niku 17 juz. Niku gadah raudhun piyambake merencanakan mau nyarai muslim itu sudah sekitar 17 juz. Itu dia cita-cita ape nyarai Bukhari nahwan min mi'ati jaldah. Dia ini direncana ape nyarai Bukhari gitu. Sekitar 100 napa? Jilid. Jadi muslim baru ape nyarai Bukhari lagi dikarang sekitar 6 jilid napa pinten kabundut. Lho bayangno misalnya di bojo terus keduman ning ndi, berarti bayangno terus wadana sampai ya Mas, banyu godok nah. Anak belum Mas nangis gedong, digendong. Wah, ora bojomu seneng ya. Anak belum nangis gedong, digendong. Subhanallah. Padahal dekne ra nglahirno, disebut anak ya nurut. Naudzubillah urip kok sampean naudzubillah. Oh, sampai. Bon kula terusaken ya. Wa kafa bina hasibin. Walakot atena lan teman-teman paring sapa ingsun Musa ing Musa wa Harun lan Harun al-Furqana ing Furqan ing pemisah binal haqqi wal batil. Pakei Furqan, maknane Furqan barang sing iso misano hak mbek batil. Ayat Taurat tekse Taurat dalam konteks Nabi Musa Taurat. Al-fariqata kang misah binal haqqi antarané barang hak wal batil dan barang batil. Wal halal dan barang halal wal haram lan barang haram. Wadiyaan lan dadi pepadang biha kelan Taurat wa dzikran lan dadi nasihat itu tegese dadi nasihat biha sebab biha kelan Taurat ilmu muttaqina kedhe wong sing takwa kabeh.
Anane takwa alladzina rupane wong akeh yaksona kang wedi sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghaibi ing tanpa keteok manusa utawa bil ghaibi ing wektu ora ketok aninasi saing manusa afil kholai dalem persepen anhum saking nas wa hum minassa wa hum utawi wong akeh alladzina yaksona rabbahum nasaati saing kiamat ahwali tegese prahara-prahara kiamat iku musyfikuna iku wedi kabeh khaifuna tegese wedi kabeh wa hadza dzikru mubarakun anzalna wa hadza utawi iki ayat Quran tegese Quran iku zikrun ku zikir anzalna kang nurono ingsun hu ing zikir afa antum anzalna mubarakun ingkang berkah anzalna kang nurono ingsun hu ing zikir afa antum ana te sira kabeh lan maring Quran mungkiruna iku ngingkari kabeh al istifamu ta istifham fi ing dalam dawu afa antum lahu mungkirun ditaubihi krana taubu alam wala qati. Niki ngaten nggih niki kula napa kados biasane kula biasane yuwun prae niku poso recep kalian mulut. Cuma wingi kula njuk tambahan sawal ora oleh bantah. Kula ngaji itu mriki pokoke kula seneng nggih kula ikhlas kula mboten enten masalah mbok nganti tuwa mbok nganti mati batese ora jelas penting sampeyan aja ngatur pangeran aja ngatur napa. Tapi jelas ngeten nggih, kula niku sing mesti nyuwun praenu poso Sawal, terus mulut recep. Kula kemarin berarti pinten niku? Surah kemarin itu ndak niat rai sebenarnya saya, cuma kebetulan jadwalnya itu dulu umatnya bapak itu pas bapak umur 35 niku pas latihan ngiyai itu punya desa binaan tenggene Pasuruan. Lalah niku ngaturi kula niku tiyang sepuh-sepuh. Nggih men do meh do kapundhut kancane bapak. Nah niku kula kan kalah tuwa dadi kula turuti niku minta kula ngaji iki pas tanggal 1 Surawingi. Nah itu hebatnya kula syukur sekali. Tuh saya saja tidak punya fotonya beliau pas beliau umur 35 36. Tapi beliau mbah-mbah di sana itu punya. Mereka itu pas bapak latihan ngiyai niku buka desa mriku banyak sewaan Quran, banyak orang hafid dulu itu yang bina bapak pas bapak sekitar umur 35 36. Niku ketika kula pun ngiyai ini diminta berkali-kali ngantos sowan teng Narukan terus nyuwun kula terus niku kula janjeni nggih paling setahun ping kalih napa ping 3 jelas itu saya usahakan tidak benturan dengan jadwal di sini. Jadi kula tetep rai niku ini Pak Tuha bagian ada poso Sawal sing resmi mulut kecil. Jadi kalau ini bulan Januari itu kan berarti pas nabrak mulut kategorine sik napa mulut. Niku mungkin kalau ngaji ke berarti napa? Februari. Karena Januari itu kategorinya cek mulut ora. Cek mulut. Jadi kalau ngaji mungkin akhir napa? Februari. Dan saya ngaji tadi nerangkan fikih itu amdan supaya sekarang itu pancen lucu. Orang itu memisahkan fikih dari Quran. Quran dipisahkan dari fikih. Itu kriminal, itu bohong besar. Lo yang cerita kalau iddah 4 bulan 10 hari itu buatan takrib, buatan fathul mu'in, tapi Quran. Yang cerita iddah telung khitan atau telung sesujan itu juga nopo Quran. Yang cerita iddatul hamil itu watul hamli gitu nopo Quran. Kita ini memang bisa bedakan mana fikih sing masih nas, ada teksnya di Quran. Mana fikih sing pun hasil ijtihad. Lah niku gampang logikane. Angger gak ana sharihul Quran berarti fikih sing hasil nopo ijtihad. Ya contohnya ngeten, contoh sing gampang ngeten. Ada aturan ibadah haji tertentu yang sanksinya yang sanksinya niku misalnya sanksinya begini fa'in ustirtum famastaysara minal hadi terusannya pokoknya diantara sanksinya gini fasyamu salasati ayyamin fil haji wasaf'atin idza raja'tum terus tilka asyaratum kamilah. Itu kita sepakat artinya ada sanksi dalam ibadah haji itu poso 3 dina fil haji dan 7 idza raja'tum kalau pulang. Nah 3 ditambah 7 itu namanya 10. Ya sudah itu binasil Quran kita sepakat sanksinya begitu. Nah kemudian yang menjadi masalah fikih idza raja'tumnya. Cara Imam Syafi'i raja'a ila watonihi. Berarti kowe wajib poso 7 dina iku nak wis tok omah. Dan baru sah sebagai kafarah ya nak wis do omah. Tapi cara Abu Hanifah dan yang lain idza raja'tum asal wis musim haji selesai balik kanan dari Mekah iku wis dianggapmu mulai.
Lah ngono iku jenenge masalah fikih. Lho nggih to nggih. Kados kula ngeten iki teng mriki. Asal kula numpak mobil balik kanan, cara toni, cara tuha Gus Bak wis kondur. Memang nyatane kula wis balik kanan. Tapi cara bojo kula, asal kula orang tok omah urung kondur. Paham ya? Lah makanya WhatsApp atin idza raja'tum nalikane kowe wis mulai. Nak cara panitia haji Mekah asal wis balik kanan dianggap mulai cek temang sang ning Jakarta, cek Filipina kok kaji plus ngene. Sebagian kan do temang. Iku cara panitia haji dianggap wis mulai. Tapi cara bojone ngono iku jenenge fikih. Jadi rojatum tuh ukurannya siapa? Ukurannya sohibul bed apa panitia? Kowe di tamu asal balik kanan semula. Tapi cara bujum belum. Lah ngono iku fikih. Tapi nak hukume 3 dina mbek 7 dina iku binasil Quran. Cuma maknane idza rojatum nalikane wis mulai niku masalah fikih. Paham ya? Tuh sami masalah masurroksi nggih ngoten. Wamsahu bi urusikum. Ngusap sirah. Cara Imam Syafi'i, cara Syafi'i sing cah nakal-nakal sing gaul-gaul dulet dekne tok jenenge wis nyekel apa? Nyekel napa? Nyukum sirah. Cara Imam Malik, Abu Hanifah minimal lu qadrun nasiyah. Padahal ning hadis jelas. Nabi itu kalau masuk roksi ngeten. Wa du'a ibhamaihi ala somahe udunaihi wa du'a musabbihatahu ala musabbihatihi. Yaqulu hakada. Kabeh riwayat ngeten Nabi kalau masuk. Tapi kena wong-wong sing percaya mu'en takrib dilat ngeten. Kadang malah dijawil ngeten. Ya sudah, karena memang Imam Syafi'i mengatakan masroksi ba'dur roksi iku yasduku sa'ratin wahidah. Rambut sitok sing penting lantakrus an khadir roksi. Iku sah. Lah saiki nek nggone hukum dasar ketok bener Imam Syafi'i tapi ya kadang ketok ora bener. Misalnya ngeten contohnya. Wong salat iku haram mangan, nak mangan batal. Iku ngenteni sak piring apa-apa sitok. Lho mboten kula. Wong salat iku nak mangan batal. Iku ngenteni sak piring mau cukup upa sitok. Upa sitok. Berarti ba'dun minal upa wis batalo salat. Padha ba'dun minar roksi ya wis mari cukup. Tapi Imam Syafi'i saiki misale diwalik ngene ya kira. Termasuk ibadah ngekeki mangan fakir miskin. Kayak posito. Lho mboten iki cerita betapa namanya istihad itu punya plus dan minus. Aku ditamu tohas tak keimangan terus tak kei napa? Posito. Lho mboten iki cerita. Jadi Imam Malik, Abu Hanifah ya punya argumennya sendiri. La yasduku ismul akli kecuali sapi. Jadi kan gak mungkin wong sing kesebut ngekeki mangan fakir miskin nak mau ngekeki sak upo. Tapi Imam Syafi'i ketok benerin yang bab batale sholat. Untuk batal gak perlu sapi ring cukup wipo napa? Lah saiki masalah bojo padha. Kowe tersinggung nak bojomu ngenteni dimek-mek apa cukup dijawil. Lah itu kan sekedar dijawil kowe tersinggung. Mbok nak kowe kelainan ngenteni napa? Dimek-mek ya wong suami napa kelainan. Itu kan mirip-mirip memang. Di satu sisi kayak ning bab batale salat ketok bener Imam Syafi'i. Tapi ning bab ikramid duyuf ketok bener Abu Hanifah. Ya memang istihad itu gitu plus minus. Ya akhirnya sing mesti bener kena kepen masuk rosi nurun Nabi. Minimal qadrun nasiyah nah cara Abu Hanifah ya sak menten. Kula nganti sakniki sak menten. Nah, jawel mboten wani. Wong Syafi'iyah itu lucu, wong jelas-jelas Nabi ku dawuh, sampeyan aku niteni umatku iku hurran muhajjalin min asaril kepen kelap-kelip tapi nak dewel. Lho nggih to nek sampeyan men jual-jual namung kelap-kelip. Mau jelas-jelas Nabi sampeyan niteni umate hurran muhajjalin min asaril wudu. Paham nggih? Mergo banyu napa wudu. Paham. Dadi lha niku pun mboten Quran, mboten hadis. Lah niku sing jenenge fikih. Dadi seni beristihad. Niku mun jenenge napa? Fikih. Wow, kaya istilah idza raja'tum ambek wamsahu napa? Birusikum. Ya Al-Fatihah.